Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Saudara-saudaraku, teman-temanku dan para siswa Min 1 Kota Madiun yang sedang menjalankan puasa yang dirahmati Allah dan insya Allah dicintai Allah. Pada hari ini mari kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah puasa bersama, puasa wajib, yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Puasa itu diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Jadi selain umat Islam tidak ada kewajiban melaksanakan ibadah puasa itu. Pada kali ini kita akan bersama-sama membicarakan tentang perilaku sabar ketika dalam melaksanakan puasa. Mengapa kita perlu membicarakan itu? Karena sabar itu betul-betul sangat ditekankan dan banyak pengaruhnya terhadap kualitas ibadah, yaitu ibadah puasa kita selama kita menjalankannya. Sebagai kata kunci yang harus kita pegangi, apa sih sabar itu? Yaitu sabar adalah kemampuan untuk menahan diri atau kemampuan mengendalikan diri terhadap segala sesuatu. Keutamaan perilaku sabar ini di dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 103 kali kata sabar beserta turunannya. Jadi berlakulah sabar dan sebagainya. Seperti dalam yang sudah saya baca tadi di atas, di antara salah satunya. Hal ini menjelaskan atau mengandung makna bahwa sabar merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam perilaku kita. Dengan kata lain, sabar merupakan sesuatu yang primer yang harus dimiliki oleh semua manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya, kualitas keberagamaannya, dan kualitas moralnya. Itu maksud dari kata sabar yang disebutkan lebih dari 103 kali. Nah, sebelum kita lebih jauh membicarakan sabar, kita melihat dulu jiwa diri manusia atau kita sebagai manusia. Manusia itu diciptakan sangat berbeda dengan ciptaan yang lain seperti malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk lainnya. Perbedaannya itu terletak pada satu potensi atau kemampuan yang diberikan kepada manusia, yaitu pertama potensi fisik
atau raga. Raga itu masih sama. Manusia diberi fisik, diberi tubuh. Makhluk lain seperti tumbuhan, hewan juga ada fisiknya. Roh manusia punya, hewan punya, berarti ada kesamaan. Tetapi yang membedakan adalah akal dan hati. Manusia diberi akal untuk mempertimbangkan perilakunya, mengembangkan pengetahuannya, mengembangkan potensi-potensi lainnya yang ada dalam tubuh, ada pada diri manusia maupun pada seluruh ciptaan alam di sekitarnya. Perlu dikembangkan. Yang mengembangkan ini adalah akal. Yang kedua adalah hati. Hati terletak di dada sebelah kiri bagian bawah. Bagian bawah ini terdapat potensi hati. Potensi itu berupa kemampuan untuk mengembangkan diri. Mengembangkan diri itu memberi pertimbangan terhadap segala sesuatu antara baik dan buruk. Nah, baik dan buruk ini perlu diasah. Ketajaman hati perlu diasah, perlu ditempa, perlu dikenalkan, dan perlu dibiasakan. Ini hati yang membedakan. Kalau manusia mempunyai hati, dapat mempertimbangkan baik dan buruk, sedangkan hewan tidak memiliki itu, apalagi tumbuhan. Tetapi antara tumbuhan dan hewan memiliki satu potensi, yaitu ketundukan kepada perintah Allah, menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, selanjutnya dalam diri manusia yang memiliki, dalam fisiknya tadi memiliki roh yang mengakibatkan manusia itu bisa hidup, kemudian diberi nafsu yang berada di dalam hati, yaitu memberikan dengan nafsu itu manusia dapat mengembangkan kepribadiannya secara ruhiyah, yaitu atau secara nafsunya, jadi secara perilakunya. Dan akal adalah kemampuan untuk berkembang. Pada fisik manusia itu terdapat alat-alat yang memberi informasi dari luar tubuhnya untuk disimpan di dalam otaknya, berupa mata untuk melihat, mengetahui hal-hal yang berada di sekitarnya. Kemudian telinga, tempat mendengar, hidung, tempat penciuman. Nah, dari indera yang diberikan itu, informasi dari luar akan dimasukkan ke dalam otak. Sedangkan roh itu tempatnya sifat-sifat baik dan buruk di dalam roh dan hati. Tempat berkecamuknya atau tempat berkembangnya sifat baik dan buruk itu di dalam roh. Sedangkan kalau fisik itu tidak mempunyai daya untuk mengembangkan baik dan buruknya. Nah, karena roh itu bersifat demikian, maka muncullah istilah
hawa dan nafsu. Nah, kecenderungan nafsu itu adalah melakukan segala keinginannya. Jadi kemampuan atau potensi untuk melakukan keburukan. Sedangkan hawa itu adalah keinginan untuk meninggalkan kebaikan. Nah, ada dua kata yang saling bertentangan, yaitu keinginan untuk melakukan keburukan dan keinginan untuk meninggalkan kebaikan. Maka dengan paparan itu atau dua kata itu harus kita kelola, yaitu sabar. Dengan kata sabar, yaitu adalah kemampuan diri untuk mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Yaitu bentuk pengendalian hawa nafsu adalah mengatur diri. Jadi dibuat persilangan gitu, kita umpamakan persilangan, yaitu kemampuan diri untuk gemar melakukan kebaikan dan mengembangkan diri untuk dapat meninggalkan segala bentuk kejahatan. Nah, itu yang dimaksud dengan mengendalikan hawa nafsu. Misalnya untuk melakukan sholat itu godaannya sangat dahsyat sekali, apalagi bagi pemula, bagi yang imannya atau kekuatan keyakinannya belum begitu penuh, melakukan puasa, melakukan sholat dan ibadah-ibadah lain itu masih mudah terguncang, masih mudah tergoda oleh hal-hal yang akan menjerumuskannya. Maka dengan pembiasaan sabar dan mengetahui kata kuncinya, yaitu mengelola kesabaran dengan cara gemar melakukan kebaikan dan meninggalkan segala bentuk kejahatan, itu adalah diharapkan mampu menembus batas kelulusan di dalam ujian Ramadan ini. Nah, ketika apalagi puasa itu adalah ibadah yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, karena yang ibadah puasa seperti telah dijelaskan oleh penceramah yang lain bahwa ibadah puasa itu yang mengetahui adalah diri si pelaku puasa itu dan Allah saja. Maka dengan keadaan itu sangat mudah untuk berperilaku yang bisa menggagalkan puasa itu sendiri. Seperti kalau kita misalnya sembunyi-sembunyi minum atau sembunyi-sembunyi makan di dalam suatu ruangan yang tidak ada orang lain, maka dapat dilakukan dengan mudah. Tetapi dengan kesabaran tadi, bahwa kesadaran bahwa ibadah yang kita lakukan ini hanya untuk Allah saja, tidak untuk dipamer-pamerkan kepada orang lain, yaitu kepentingan kita dengan akhirat saja, menjalankan perintah Allah saja, maka kita dapat mempertahankan dan melawan godaan-godaan yang akan mengganggu kualitas pahala atau kualitas puasa kita yang seperti yang dituntunkan dalam ajaran Islam. Nah, seperti diketahui bahwa dalam nafsu atau dalam hati itu banyak sifat-sifat jahat
lebih dari 30 sifat-sifat yang ada di dalam hati, seperti iri, dengki, pelit, dahwen, panasten, drengki, srei, mudarah, ujub atau sombong, sum'ah, gumede, sering pamer, tumbak cucuan, seneng adu-adu, serik, mangkel, bakhil, umet, eman-eman, dendam, ketawa, murka, pengen menang-menangi dewe, goroh, seneng bergudul, bekunung, nesunan, seneng mitnah, muringan, kesusu, seneng ngincim, ora trimo, ngeyel, dan sebagainya. Itu adalah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Nah, dalam Islam itu ada tuntunannya untuk melemahkan atau menutup potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan jahat tadi, atau penyakit-penyakit hati tadi, yaitu dengan cara berzikir. Dalam ajaran salah satu tarekat itu diajarkan caranya adalah dengan berzikir. Cara berzikirnya adalah dengan membaca la ilaha illallah. Ada cara-caranya, yaitu dengan membayangkan kalimat la. Ketika membaca la itu dari pusar atau dari udel itu naik ke atas, la sampai ke otak, ilaha dari sampai ke tengah dada, ke kiri, ke kanan, illallah. Jadi ketika illallah itu dipukulkan atau dihentakkan ke bagian kiri, atau tepatnya dua jari dari bawah puting. Nah, disitulah letak hawa nafsu yang perlu dilemahkan atau perlu dijinakkan. Jadi supaya tidak mudah marah, supaya tidak mudah sombong, supaya sadar bahwa semua itu tidak ada artinya. Yang perlu, yang boleh sombong, yang boleh marah itu hanya Allah saja, karena kekuatan yang maha dahsyat. Itu salah satu cara dalam umat Islam. Yang selanjutnya, ketika puasa itu otomatis kondisi tubuh itu sangat kekurangan glukosa yang jelas karena lapar. Ketika lapar itu memancing manusia dalam keadaan yang emosi yang labil atau mudah tersulut emosinya, atau sering dikatakan bisa bersumbu pendek, ya, maksudnya mudah terbakar. Nah, mengapa? Itu karena kandungan glukosa darah yang berkurang, secara ilmiahnya begitu, sehingga tubuh mengirim pesan emergensi atau sifat darurat. Ada kabar darurat dari tubuh ke otak bahwa tubuhnya sedang dalam keadaan bahaya. Maka otak akan memberi respon apabila dengan memerintahkan mengurangi energi-energi tubuh yang lain. Nah, seperti akibat yang kekurangan zat gula tadi, tubuhnya akan lemas, akan muncul kantuk, terus hilangnya konsentrasi dan emosi yang meningkat. Tetapi dengan tuntunan iman, dengan tuntunan keikhlasan atau dengan tuntunan kesabaran yang dituntun dengan niat yang bulat, dengan niat nawaitu shauma ghadin an adai fardis syahri ramadhana hadhihi sanati fardalillahi ta'ala, bahwa lapar, dahaga, lemah, dan kantuk yang
sangat dahsyat sekali di dalam tubuhnya itu, semua itu hanya karena menjalankan perintah Allah sebagai ujian kesabaran kita. Maka ketika ada pancingan atau ada orang yang mengusik ketenangan jiwa kita, yang sehingga kita akan merespon dengan marah, maka Nabi memerintahkan, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang puasa, maka aku tidak boleh marah. Nah, demikian dari penjabaran tentang kesabaran yang harus kita kembangkan, harus kita pelihara untuk menjaga kualitas puasa kita, kualitas Ramadan kita, sehingga kita semakin tahun akan semakin meningkat menjadi umat yang lulus menjalankan ujian, lulus menjalankan perintah, menjadi umat yang sangat pantas berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Demikian, ada lebih dan kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.